Even me, I don't understand, because I understand when we lose something. Maybe if we had eliminated in Champions League, I understood last season the noise. I understood very well, but not now. Now we are qualified to the next round. It was the first goal this season in this competition. We are in the race of La Liga. Of course, we need more points and we need to improve, and we need to do more, criticize ourselves. But we are in the race. Still, we have to play the Copa del Rey. Still to play Supercopa. Believe me, I don't understand anything. I don't understand anything. Maybe it's my person. Maybe it's my person. But it's the moment to have union, to believe in the project. We need to be stable. But this is very difficult in this club. I repeat and I insist, the most difficult club in the world because of the environment. The most difficult club. Lamine Yamal, striker muda Spanyol dengan darah Indonesia. Lamine Yamal, pemain muda berbakat yang tengah mencuri perhatian di dunia sepak bola, ternyata memiliki latar belakang yang cukup menarik. Selain dikenal sebagai salah satu prospek terbaik dari Spanyol, Yamal juga mengandung darah Indonesia dalam dirinya. Fakta ini tidak hanya menambah daya tariknya, tetapi juga membuka peluang baru bagi sepak bola Indonesia untuk menggali potensi di tingkat internasional. Latar belakang keluarga. Lamine Yamal lahir pada tahun 2006 di Spanyol, namun ia dari keluarga yang kaya akan budaya. Ayahnya seorang imigran asal Indonesia dan ibunya adalah warga negara Spanyol. Keluarga ini memang teguh nilai-nilai budaya kedua negara, dan Yamal tumbuh dalam lingkungan yang mendorongnya untuk mengenali akar budayanya. Sejak kecil Yamal sudah diperkenalkan dengan berbagai tradisi Indonesia, termasuk makanan, musik, dan festival. Meskipun ia besar di Eropa, rasa cinta terhadap Indonesia tetap terjaga. Ini adalah aspek penting yang membentuk identitasnya dan menguatkan keterikatan emosionalnya terhadap tanah air. Karir sepak bola yang cemerlang. Sejak usia dini, bakat Lamine Yamal di lapangan hijau sudah terlihat. Ia bergabung dengan Akademi FC Barcelona, di mana ia dilatih oleh beberapa pelatih terbaik. Kecepatannya, teknik dribbling yang mengesankan, dan kemampuannya untuk mencetak gol menjadikannya salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Eropa. Tidak mengherankan jika ia mulai mendapatkan perhatian dari media dan pengamat sepak bola. Kiprahnya di Barcelona tidak hanya membawanya ke level yang lebih tinggi dalam karir sepak bola, tetapi juga membawanya ke penggemar yang lebih luas. Saat ia tampil di berbagai kompetisi, Yamal menunjukkan performa yang konsisten dan mengesankan. Proses naturalisasi yang unik. Mendengar bahwa Yamal memiliki darah Indonesia, banyak penggemar sepak bola di tanah air berharap agar ia dapat dinaturalisasi untuk membela tim nasional. Proses ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan latar belakangnya, peluang itu menjadi semakin terbuka. Erick Thohir sebagai ketua PSSI melihat potensi besar dalam diri Yamal untuk memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi ini melibatkan banyak langkah, termasuk pengurusan dokumen dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait di Spanyol dan Indonesia. Hal ini juga membutuhkan kerjasama dari keluarga Yamal untuk memastikan bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat bagi masa depan karirnya. Dengan darah Indonesia mengalir dalam tubuhnya, Yamal menjadi simbol harapan bagi penggemar sepak bola di seluruh negeri. Dampak terhadap sepak bola Indonesia. Kehadiran Yamal di tim nasional tidak hanya akan meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda pemain sepak bola di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa bakat dapat ditemukan di mana saja, dan bahwa identitas budaya tidak harus menjadi penghalang untuk mencapai impian. Dengan pengalaman bermain di klub elit Eropa, ia dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilannya terhadap rekan-rekan setimnya. Sosok Yamal juga diharapkan mampu menarik perhatian lebih banyak orang terhadap sepak bola di Indonesia, mendorong anak-anak muda untuk mengejar karir di dunia olahraga. Dengan adanya pemain yang memiliki latar belakang multikultural seperti Yamal, diharapkan
akan terjadi pengembangan lebih lanjut dalam cara pandang masyarakat terhadap sepak bola, menghapus stigma bahwa hanya pemain lokal yang dapat berkontribusi. Harapan masa depan. Lamine Yamal merupakan contoh sempurna dari generasi sepak bola yang tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga memiliki identitas yang kaya. Proses naturalisasi yang melibatkan pemain dengan darah Indonesia menandai era baru bagi sepak bola tanah air, di mana batasan geografi dan budaya semakin dikabur. Dukungan dari PSSI, Yamal berpeluang untuk menjadi salah satu ikon sepak bola Indonesia. Ketika ia akhirnya mengenakan jersey tim nasional, tidak hanya prestis yang dipertaruhkan, tapi juga harapan jutaan penggemar yang percaya bahwa Indonesia dapat bersaing di pentas internasional. Lamine Yamal adalah sosok yang membawa harapan dan kebanggaan bagi banyak orang. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, ia tidak hanya mewakili potensi sepak bola tanah air, tetapi juga nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas. Saat ia melangkah ke lapangan, ia bukan hanya bermain untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Keberhasilan proses naturalisasi ini akan menjadi babak baru yang penting, tidak hanya bagi karirnya, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Proses naturalisasi Lamine Yamal oleh Erick Thohir, momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, dan selalu satu langkah yang paling menarik perhatian adalah proses naturalisasi Lamine Yamal, striker muda berbakat asal Spanyol. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketum PSSI, langkah ini dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Bakat muda yang menjanjikan. Lamine Yamal yang lahir pada tahun 2006 di Spanyol juga menunjukkan bakat luar biasa sejak usia dini. Dia mulai menarik perhatian saat bermain di Akademi FC Barcelona, di mana kemampuan teknis dan kecerdasannya di lapangan membuatnya menjadi salah satu prospek terbaik Eropa. Kecepatan, dribbling, dan kemampuan mencetak golnya menjadi sorotan, dan tidak heran jika banyak klub Eropa berusaha merekrutnya. Kebijakan naturalisasi di era Erick Thohir. Erick Thohir yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan politisi memegang peran penting dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Sejak menjabat sebagai ketua PSSI, ia fokus pada perbaikan sistem pembinaan pemain muda dan peningkatan kualitas liga domestik. Salah satu kebijakan utamanya adalah memanfaatkan naturalisasi untuk memperkuat tim nasional. Naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain naturalisasi yang telah membawa dampak positif bagi timnas. Namun proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan identitas sepak bola Indonesia. Mengapa Lamine Yamal? Memilih Lamine Yamal sebagai pemain yang dinaturalisasi merupakan langkah strategis. Dengan pengalaman di klub elit Eropa seperti Barcelona, Yamal membawa perspektif baru dalam permainan sepak bola Indonesia. Keberadaannya di tim nasional diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pentas internasional. Selain itu, Yamal juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin